Ya, baik, kita mulai kuliah pagi hari ini ya, rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Alhamdulillah pagi hari ini ya kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-6 ya dalam mata kuliah analisis jaringan komputer. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan ya. Oke, baik, jadi silakan Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk mengisi daftar hadir pertemuan ke-6 ini ya melalui IPB Mobile ya. Oke, untuk pertemuan ke-6 ini kita akan melanjutkan topik ya yang pernah atau yang sudah kita bahas pekan lalu ya. Sudah kita perkenalkan pekan lalu, yakni analisis antrian ya atau queuing analysis ya. Oke, saya akan menampilkan materi untuk pertemuan hari ini. Sebentar. Saya coba share screen dulu. Share screen. Oke, baik. Jadi kemarin kita sudah berkenalan ya sekilas tentang analisis antrean ataupun teori antrean. Jadi kalau tidak salah ini sudah ya tentang dasar bagaimana proses antrean ya yang nanti akan kita analisis ya. Kemudian berikutnya notasi seperti ini ya, notasi kendal. Jadi untuk standarisasi menuliskan spesifikasi gitu ya dari suatu sistem antrian menggunakan notasi kendal yang ada ya atau yang terdiri dari 6 bagian ya. Tetapi biasanya yang dituliskan adalah hanya 3 bagian yang biasanya dipakai ya, yakni enter arrival time, lalu service time, dan number of servers ya. Oke, nah kemudian berikutnya ini adalah contoh-contoh notasi yang mendeskripsikan sistem-sistem antrean ya. Misalnya MM1 berarti inter-arrival-nya atau kedatangannya adalah Markovian, lalu service-nya Markovian, jumlah servernya adalah 1 ya. Markovian maknanya adalah kedatangan adalah inter-arrival-nya atau waktu antar kedatangannya terdistribusi secara eksponensial ya. Lalu waktu service-nya atau waktu menyelesaikan permintaan layanan dari item atau dari klien juga terdistribusi secara eksponensial ya. Kemudian jumlah servernya ada 1 ya. Nah, lalu ini adalah contoh-contoh yang lain, ada MMS, ada MG1 dan seterusnya ya. Tentunya tergantung bagaimana sistem antriannya ya. Nah, kemudian selanjutnya pekan lalu juga kita sudah mengenal beberapa terminologi yang biasanya digunakan ya ataupun variabel-variabel yang biasanya dihitung dalam analisis antrian ya. Untuk notasi ya kalau kita lihat dari buku ke buku atau dari artikel ke artikel kadang notasi-notasi ini berbeda tetapi pada dasarnya sama ya, cuman cara menuliskannya saja yang berbeda gitu ya. Nah, yang nanti akan kita sering temukan ya, yang pertama adalah state of the system ya. Jadi state of the system ini notasi di slide ini adalah N dalam kurung T atau NT ya. Maknanya adalah
jumlah customer yang ada di dalam antrian, di dalam sistem antrean ya. Jadi beda ya di dalam antrian dengan di dalam sistem antrean. Kalau di dalam sistem antrean maknanya ya customers ini bisa dia ada di antreannya itu sendiri atau sedang berada di server gitu ya, atau sedang menjalani layanan. Kita ingat kembali ya, di dalam sistem antrian itu prinsipnya adalah dari suatu populasi nanti masuk beberapa customer atau beberapa item tergantung konteks antriannya apa gitu ya. Kalau konteks antriannya adalah antrian di bank, maka dia berarti customer orang gitu ya. Tapi kalau konteks antriannya adalah di dalam paket switching network gitu ya, jaringan paket switching, maka bisa saja yang masuk adalah paket-paket data gitu ya. Kalau misalnya kasusnya adalah di tempat pencucian mobil, maka yang masuk adalah mobil. Jadi itu item yang masuk ya. Lalu di dalamnya nanti dia akan masuk ke antrian dulu sebelum menerima servis ya. Nah, jadi state of the system atau keadaan dari sistem maknanya adalah seluruh ya seluruh customer ataupun seluruh item yang berada di dalam sistem antrian, baik itu berada di antriannya ataupun berada di bagian servernya atau servisnya ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya terminologi berikutnya yang sering nantinya dicari nilainya gitu ya, yakni PNT ya. P subscript NT ya. Maknanya adalah peluang ya, P itu peluang, probability ya. Probability apa? Probability bahwa tepat ada N customers ya. Tepat ada N customers atau N item ya yang berada di dalam sistem antrean ya. Yang berada di dalam sistem antrean ya. Jadi hasilnya berarti nilai probabilitas 0 sampai dengan 1. Kalau yang NT ini adalah jumlah ya, jumlah item ya. Jadi lebih dari 0 ya. Bisa 0 bisa lebih tetapi tidak kurang dari 0. Kalau PN kan probability ya. Jadi nilainya nilai khas probability ya. Pecahan gitu ya, 0 sampai 1 ya. Nah, lalu berikutnya L ya. Jadi L ini adalah expected number of customers in the system. Jadi jumlah expected number ya, expected number. Jadi jumlah yang kemungkinan besar akan muncul gitu ya, atau nilai yang kita ekspektasikan ya. Nilai apa? Nilai customer di dalam sistem ya. Jadi kalau antrian ini kita jalankan terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang, maka nanti kira-kira jumlah antrian atau jumlah customer di dalam sistem antrian itu akan ada berapa. Nah, itu kita simbolkan sebagai L gitu ya. Nah, kemudian lebih spesifik lagi LQ. Nah, LQ ini adalah expected number juga ya, tetapi expected number dari customers in the queue ya. Customer di dalam antriannya saja. Nah, jadi kalau ada subscript queue maknanya dia spesifik di antriannya saja ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita ingin menghitung ya queue length atau jumlah customers yang ada di antrean atau jumlah customers yang sedang menunggu ya, yang sedang menunggu untuk mendapatkan layanan, maka kita bisa menghitungnya dengan mengurangi saja gitu ya jumlah customer yang ada di dalam sistem diambil dengan jumlah customer yang sedang dilayani gitu ya. Jadi tinggal kita hitung selisihnya saja, maka kita dapatkan queue length ya. Nah, lalu berikutnya terminologi lainnya adalah lambda ya. Jadi lambda bisa diberi subscript n ya, atau diberi indeks n atau tanpa indeks ya. Jadi lambda ini kemarin adalah rataan ya, rataan arrival rate. Jadi rataan kecepatan kedatangan ya. Jadi persatuan waktu itu berapa customer yang masuk gitu ya atau yang datang ya. Nah, kemudian S ya. S ini adalah jumlah servers ya. Bisa 1, bisa lebih ya.
Kalau misalnya lebih dari satu, maka service yang dilakukan oleh server berarti berjalan secara konkuren atau paralel. Ya. Lalu berikutnya MIU. Ya. MIU ini adalah rataan waktu pelayanan, ya, atau rataan service rate. Ya. Maknanya adalah berapa jumlah customer yang bisa selesai dilayani dalam satuan waktu, gitu ya. Jadi kalau kita mau ngitung waktunya, berarti tinggal dibalik saja, jadi seper mu, gitu ya. Kalau mu n kan total customer yang bisa selesai dilayani, ya, dalam satuan waktu. Ya. Tapi kalau kita mau ngitung berapa waktu layanan per customer, maka tinggal dibalik aja seper mu, gitu ya. Nah, jadi ini terminologinya. Nanti kalau lupa gitu ya, bisa lihat ke kamus ini ya, apa makna NT, PNT dan seterusnya ya. Nah, kemudian berikutnya untuk menggambarkan antrian, kemarin juga kita perkenalkan diagram seperti ini, gitu ya, atau nanti disebut sebagai red diagram, ya. Jadi red diagram ini seperti karena ya untuk analisis antrian ini pada dasarnya menggunakan stochastic proses yang spesifik yang bernama birth date process, ya. Stochastic proses Markov chain lebih spesifik lagi namanya birth date process, ya. Birth dan death gitu ya. Jadi ada yang birth, ada yang death, ada yang lahir dan ada yang hilang atau mati gitu ya. Nah, jadi birth date process ini adalah ya nilai-nilai state ya, atau nilai-nilai apa sih namanya, kan waktu itu di dalam stochastic proses ada yang namanya ruang state atau state space, lalu ada yang namanya index space ya. Nah, state space-nya itu adalah nilai-nilai item ya, nilai-nilai item yang ada di dalam sistem atau jumlah item yang ada di dalam sistem. Nah, di dalam birth date proses ini jumlah itemnya ya itu hanya bisa bertambah 1 ya atau berkurang 1 gitu ya. Jadi dari 0 misalnya di dalam sistem awalnya tidak ada item atau tidak ada customer. Nah, kemudian pada waktu berikutnya ya berubah menjadi 1, berarti dia terjadi birth gitu ya. Nah, kemudian dari 1 ya berubahnya hanya bisa kedua gitu ya, artinya nambah 1 ya, atau berubah menjadi 0 atau berkurang 1, death 1 gitu ya. Nah, ini dasar yang dipakai untuk analisis antrian ya. Nah, kemudian transisi ya dari 0 ke 1 ya itu agak berbeda dengan yang Markov chain kemarin. Kalau Markov chain kemarin kan ininya probability ya, transisinya ini diberi nilai probability. Kalau ini diberi nilai rate tadi ya. Kalau dia nambah ya, misalnya 0 ke 1, maka di panahnya ini diberi nilai lambda, artinya rate tadi ya, rate kedatangan ya. Tapi kalau dia berkurang 1 ke 0, dia diberi rate service ya, ini mu gitu ya. Jadi ke kanan lambda, ke kiri mu ya. Nah, ini kan logik ya. Berarti penambahan customer ya 0 ke 1 itu punya rate kedatangan lambda gitu ya. Pengurangan customer dari 1 kembali ke 0 itu punya rate mu gitu ya. Nah, ini gambarnya ya atau diagramnya ya. Nah, makanya kalau kita sudah berkenalan dengan Markov chain, maka kita tidak terlalu kaget ya dengan diagram seperti ini ya. Kalau kemarin kita menyebutnya state transition diagram ya, untuk menggambarkan transisi dari satu state ke state yang lain ya. Dan juga kita ketika belajar Markov chain kita mengenal gitu ya, oh ya, yang di dalam lingkaran ini adalah state-state, di mana state-state ini adalah nilai dari random variable ya, tetapi pada state nilai yang mungkin dari suatu random variable gitu ya. Nah, cuman karena birth date proses ini bisa jumlah customer-nya ini bisa bertambah terus, maka ini
dikasih titik-titik-titik. Artinya dia bisa bertambah terus ke kanan gitu ya. Bisa infinite gitu ya ke kanan ya. Tetapi kalau ke kiri dia sedikitnya adalah 0 ya. Nah, jadi itu ya. Jadi bedanya adalah kalau kemarin kita melihat di Markov chain, di panah ini tulisannya adalah probability ya. Kalau di sini ya kita pakai rates ya, transition rates, baik itu arrival ataupun service ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian berikutnya di dalam analisis antrian nantinya ya, arrival rate ini biasanya seragam atau sama gitu ya. Ini kan bentuk umum dari birth death process ya. Kalau bentuk umumnya nilai lambdanya ini beda-beda gitu ya. Ini lambda 0, lambda 1, lambda 2 gitu ya. Mu-nya juga ada mu 1 ya, mu 2, mu 3 ya, tergantung dari state ya yang ditransisikan ya. Lambda 0 berarti mentransisikan dari 0 ke 1, lambda 1 mentransisikan 1 ke 2 dan seterusnya ya. Nah, tapi di dalam analisis antrian nantinya ya biasanya ya lambda ini sama gitu ya. Jadi untuk semua state lambdanya adalah konstan ya. Misalnya 6 gitu ya atau 2 gitu ya untuk mu-nya ya. Nah, kemudian hal penting yang kita harus ketahui dari suatu sistem antrian ya. Tadi kan kita sudah kenal lambda ya. Nah, lambda ini kalau nanti di sistem antrian, analisis sistem antrian ya, maka biasanya ini sama semua gitu ya. Jadi mau transisi dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, semuanya rate-nya adalah lambda ya. Artinya adalah tadi ya expected number of arrivals per unit time. Jadi rata-rata atau nilai ekspektasi jumlah kedatangan per satuan waktu. Lalu mu-nya juga seragam ya, sama semua ya. Mu ini adalah service rate ya. Service rate ya, ini rata-rata jumlah klien yang bisa selesai dilayani dalam satuan waktu tertentu. Kalau kita mau menghitung waktunya, ya maka tinggal seperkan saja. Jadi kalau mau mencari expected inter-arrival time, ya, jadi jeda waktu antar kedatangan customer, maka kita tinggal 1 per lambda. Kalau kita mau menghitung waktu service, maka tinggal 1 per mu. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah, nah ini yang penting adalah untuk melihat ya, melihat apakah suatu sistem antrian itu bisa steady state atau tidak, maka kita harus menghitung yang namanya faktor utilisasi, ya, utilization factor. Rumusnya adalah lambda dibagi S ya dikali mu, ya. Lambda itu tadi ya arrival rate, S ini adalah jumlah servernya ada berapa di dalam sistem antrian kita, mu ini adalah service rate-nya. Ya, kecepatan servisnya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi rumusnya sederhana, lambda dibagi S dikali mu. Kalau S-nya cuma 1 berarti lambda dikali mu ya. Pak, numpang nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, jadi S itu bukan berarti jumlah dari yang customer-nya ya? S itu jumlah servernya. Bukan customer, berarti bukan dihitung customer, berarti rata-rata customer-nya berarti kecepatannya sama berarti ya Pak ya? Ya, kalau di sistem antrian biasanya asumsinya rate-nya itu sama gitu ya. Jadi karena ya, nah mungkin beda lagi kalau kasusnya antriannya banyak gitu ya. Jadi kalau kita kan yang sederhana dulu ya. Yang sederhana itu antriannya cuma 1 ya. Jadi ini antriannya cuma 1 ya. Lalu ini kan populasi nih ya. Populasi ini adalah kumpulan customer atau kumpulan item yang berpotensi masuk ke antrian ya. Nah, dari populasi ini gitu ya.
kita akan mendapatkan, maksudnya akan masuk ke dalam antrian dengan kecepatan sebesar lambda gitu ya, lambda ya. Nah, tapi kalau yang bentuk umumnya tadi kan lambdanya dikasih subscript n gitu ya. Jadi ini lebih general lagi. Artinya kalau misalnya sekarang ada di state 0, ketika mau bertransisi ke state 1 maka pakai lambda 0 ya. Kalau dari lambda 1 mau pindah maaf, kalau dari state 1 ya pindah ke state 2 pakai lambda 1. Tetapi kalau nanti di sistem antrian ini biasanya tetap ya lambdanya ya cuma 1 nilainya ya. Nah, yang dimaksud dengan S tadi gitu ya, S ini adalah ini jumlah servernya ya. Kalau di gambar ini ilustrasi saja sebetulnya ya. Ini kan servernya berarti ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti S-nya sama dengan 3 ya. Nah, tapi kalau cuma ada 1 berarti S-nya sama dengan 1. Jadi S yang tadi itu ya maknanya adalah jumlah server, tapi antriannya cuma 1. Nah, setiap S ini mereka bisa meluluskan gitu ya, atau bisa menyelesaikan layanan atau jumlah klien yang bisa mereka selesaikan per satuan waktu ya adalah mu gitu ya. Jadi kalau lambda ini menyatakan jumlah customer yang datang per satuan waktu ya, rata-rata ya, jumlah customer yang datang per satuan waktu. Kalau mu ini rata-rata jumlah customer yang selesai dilayani per satuan waktu ya. Nah, waktu antar kedatangan customer ya adalah 1 per lambda tadi ya. Waktu service di sini adalah 1 per mu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi S ini jumlah server ya. Oke, baik, saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Nah, jadi itu ya. Nah, itu nanti mungkin ini emang agak banyak terminologinya. Jadi kalau lupa nanti dimundur lagi saja ya. Dilihat lagi di daftar istilah ini ya. Nah, kenapa kita perlu ya untuk mengetahui red ini gitu ya. Mengetahui utilisasi ya. Nah, di mana di sini? Nah, ini ya. Nah, utilisasi atau row ini ya penting kita ketahui ya karena mana ya di sini di slide-nya. Jadi kalau misalnya row-nya ini dia lebih dari 1 ya, maka dia tidak akan ya, jadi dia tidak ya punya gitu ya, tidak punya steady state gitu ya. Steady state. Jadi kita harus mengetahui row ini kenapa? Karena agar kita bisa mengetahui apakah ya dia punya steady state. Apa maksudnya steady state ya? Jadi steady state ini kalau misalnya sistem antrian ini dijalankan dalam waktu yang sangat panjang ya, maka kita bisa hitung ya nilai-nilai yang tadi kita perkenalkan. Jadi seperti L-nya berapa, PN-nya berapa, LQ-nya berapa, gitu ya, W-nya berapa, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini bisa kita hitung kalau sistem antriannya punya steady state. Syaratnya dia steady state adalah row-nya lebih dari 1. Row-nya kurang dari 1. Kalau row-nya lebih dari 1, berarti dia tidak punya steady state. Ya. Kalau row-nya sama dengan 1, dia bisa jadi tidak akan mencapai steady state atau unstable. Ya. Nah, sebagai contoh, misalnya sistem antrian, ya, dia punya lambda sama dengan 6. Ya, 6 customers per hour. Jadi satuan waktunya adalah jam, ya, 1 jam. Jadi misalnya sistem antrian dalam 1 jam itu rata-rata ada 6 pelanggan yang datang. Lalu untuk servisnya, ya, untuk servisnya si server ini dia bisa menyelesaikan 2 customer dalam 1 jam, ya. Maka dengan rumus row tadi, ya, lambda dibagi dengan S dikali mu, ya, S-nya cuma 1 servernya. Kita hitung lambda dibagi mu, ya, sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini lebih dari 1.
Nah, karena dia lebih dari 1, ya, dia tidak akan mencapai steady state. Jadi steady state will never be reached. Tidak akan pernah dicapai, ya. Akibatnya apa? Akibatnya panjang antrian itu akan naik terus. Jadi orang yang ngantri akan nambah terus, ya. Secara infinite kalau misalnya antrian ini dijalankan dalam kurun waktu yang lama, ya. Nah, jadi kita harus teliti dulu nih sistem antriannya punya steady state atau tidak, ya. Nah, jadi kalau sudah begini maka kita tidak bisa menghitung L-nya dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kalau kita tambahkan servernya masih dengan lambda 6, ya, dan juga mu 2, tetapi sekarang servernya ditambah jadi 3, gitu ya. Sehingga kita hitung lagi rho-nya, lambda dibagi, nah sekarang kan servernya 3 nih, ya, maka S-nya adalah 3 dikali mu, ya. Mu-nya masih sama 2. Sehingga kita dapatkan nilai rho-nya adalah 1. Ya. Nah, kalau 1 dia unstable. Jadi dia tidak pasti, bisa jadi dia steady state, bisa juga dia tidak pernah mencapai steady state. Jadi unstable. Ya. Nah, yang bagus itu kalau misalnya di sini kita tambahkan servernya 1 lagi. Ya, 4 server. Sehingga kita hitung utilisasi tadi, ya. Rho-nya kita hitung, lambda dibagi 4 dibagi mu. Nah, hasilnya adalah 3/4, karena kan 4 dikali 2, 8. Ya. Jadi 6/8, 3/4. Ya. Nah, ini kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1, maka dia akan mencapai steady state. Ya. Nah, kalau steady state, ya, maka kita bisa hitung L-nya tadi, gitu ya. Jumlah customer di dalam queuing system, di dalam sistem antrian. Jadi dia tidak infinite, ya. Jadi kita bisa hitung nanti kira-kira kalau si sistem antrian ini kita jalankan dalam jangka waktu yang panjang, maka rata-rata jumlah customer di dalam sistem antrian itu akan ada berapa orang, gitu ya. Nah, itu bisa kita hitung, ya. Nah, jadi itu hal yang penting diketahui sebelum kita bekerja untuk menganalisis sistem antrian, ya. Oke, ya. Oke, nah kemudian apalagi terminologi di sini, ya, yang bisa kita lihat, ya. Nah, ini kan sudah tadi, ya, PN, L, LQ. Kalau ini untuk menghitung, ya, lambda. Nah, kadang di soal gitu, ya. Hati-hati, ya, di soal ini misalnya diketahui gitu, ya. A customer arrives every 10 minutes gitu, ya. A customer arrives every 10 minutes. Maka berapa lambdanya? Karena kan lambda itu persatuan waktu. Kalau begini kan satu customer masuk dalam 10 menit. Nah, berarti kan ini belum satuan, ya. Kalau satuan kan berarti 1 menit, ya. Nah, maka untuk mengetahui lambdanya, ya, berarti, ya, kita harus jadikan satuan, jadi persatuan waktu gitu, ya. Jadi 1/10 berarti, ya, satu customer per 10. Jadi lambdanya bukan 1 tetapi 0,1 gitu, ya. Tapi kalau satuannya adalah jam, ya, satuan waktunya adalah jam, maka berarti lambdanya adalah 6, ya. Nah, kemudian untuk service time-nya, ya. Service time-nya misalnya satu customer dalam 30 menit. Nah, berarti mu-nya adalah 1/30, ya, atau 0,33, ya. Kalau begitu berarti, ya, kalau mau diubah ke satuan jam, ya, satuan waktunya berarti menjadi 2 customer, ya. Jadi tinggal dikalikan 60 aja berarti, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi hati-hati ketika menentukan lambdanya, lihat dulu di problemnya, ya, dia dalam menyebutkan nilainya dalam waktu berapa gitu, ya. Kalau seperti ini kan 10 menit, ya. Kita harus ubah dulu ke per menit gitu, ya. Oke. Nah, jadi itu, ya. Nah, kemudian notasi lainnya yang ada di sini adalah omega, ya. Jadi omega ini adalah ketika sistem berada dalam steady state, ya. Jadi omega ini adalah
waktu tunggu gitu ya, waktu tunggu di dalam sistem. Waktu tunggu ini baik itu di dalam antrian maupun di dalam server atau di service time ya. Nah, ini omega. Nah, kalau dirata-ratakan maka kita dapatkan W besar gitu ya. W besar ini adalah expected time in system. Jadi nilai expected gitu ya, nilai yang nilai harapan ya, nilai harapan klien itu ya, nilai harapan klien berada di dalam sistem baik itu di dalam antrian ataupun di dalam servernya itu sendiri ya. Kalau kita mau lebih spesifik lagi, ada lagi omega Q. Omega Q ini berarti khusus di dalam antriannya ya. Jadi waiting time in queue ya. Tidak termasuk service time, exclude service time ya. Nah, kalau kita ingin tahu rata-ratanya ataupun expected time in queue ya. Jadi kalau misalnya antrian ini dijalankan dalam jangka waktu yang panjang, maka customer itu rata-rata nunggu di antrian itu berapa lama gitu ya. Maka kita hitung W besar Q. Dia adalah expected value dari omega Q ya. Oke, ya. Nah, ini jadi kita sudah punya berapa terminologi tadi ya, sudah banyak. Oke. Nah, berikutnya formula ataupun hukum yang sangat membantu untuk mencari nilai-nilai yang tadi atau merelasikan nilai-nilai yang tadi kemarin ini sudah diperkenalkan juga. Ya, ini adalah Little's Law atau Little's formula gitu ya. Nah, Little's formula ini mendemonstrasikan atau menunjukkan relasi antara LW ya atau LQ dan WQ gitu ya. Nah, jadi relasinya adalah seperti ini ya. L tadi kan total expected time L ini kan expected number of customers in a queuing system gitu ya. Jadi nilai harapan ya total customer di dalam sistem antrian ini sama dengan lambda. Lambda tadi kan arrival rate dikali dengan W. W ini expected time in system. Gitu ya. Nah, jadi simpel sih ya, Little formula seperti ini. Tapi dengan adanya relasi ini, berarti nanti kita bisa mencari kalau diketahui W, berapa L-nya gitu ya. Kalau diketahui L, berapa W-nya gitu ya. Jadi ini membantu ya. Nah, kalau kita ingin spesifik ke dalam antriannya saja, ya tidak termasuk servernya, maka kita bisa pakai yang Q. Ya. Nah, untuk Little formula ini ada pembuktiannya, ya. Ada pembuktiannya. Salah satunya adalah yang di sebelah kanan ini bukan pembuktian sih, ini apa ya? Intuisinya seperti ini, penjelasan intuisinya. Tapi pembuktian formalnya ada. Nah, di sini kita tidak usah membahas ya bagaimana ini dibuktikan, ya. Nanti Anda bisa browsing sendiri ya pembuktian mengenai validitas hukum Little ini ya. Tapi ini ya hukum Little ini perlu kita ingat ya agar kita bisa menghubungkan antara nilai L, W dan lambda ya. Oke ya. Nah, kemudian ini kita skip dulu ini review tentang distribusi eksponensial. Nah, jadi kenapa nanti salah satu distribusi yang dipakai untuk sistem antrean adalah eksponensial? Karena eksponensial ini nanti punya properti yang namanya memoryless. Ya, memoryless ini adalah cocok dengan Markovian. Nah, ingat kembali ya, kita ingat kembali bahwa Markovian itu tidak perlu informasi atau tidak bergantung dari informasi masa lalu. Ya, nah sehingga biasanya Markovian ini menggunakan distribusi eksponensial. Ya. Oke, nah yang tadi saya skip saja ya. Sekarang kita kembali lagi ke sistem antrian. Ya. Nah, jadi ini ya untuk menggambarkan atau menganalisis sistem antrian, ya caranya. Biasanya kita diharapkan bisa menggambarkan diagram seperti ini. Tadi sudah diperkenalkan namanya adalah red diagrams ya. Jadi red diagrams ini sederhana ya.
bentuknya. Jadi dari satu state bertransisi dengan state yang lain tadi ya dengan red lambda ya. Nah, red lambda ini bisa beda-beda antar state-nya. Jadi ada lambda 0 untuk perubahan dari 0 ke 1, lambda 1 untuk perubahan dari 1 ke 2 dan seterusnya ya. Nah, tapi nanti biasanya ini jadi sama semua nih, lambda-lambda ini sama semua gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya yang biasanya dicari gitu ya, atau harus diturunkan dari suatu sistem antrian ya, adalah nilai PN ya, nilai PN, probability of n customers in system ya. Jadi peluang ada sebanyak n pelanggan di dalam sistem antrian disimbolkan dengan PN ya. Nah, asumsinya PN ini bisa dicari kalau ya utilisasinya kurang dari 1. Kenapa? Karena sistem antrian harus mencapai steady state. Kalau tidak bisa mencapai steady state, maka nilai PN ini tidak bisa dihitung gitu ya. Jadi maksudnya apa ya? Kalau misalnya sistem ini dijalankan ya, sistem antrian ini dijalankan dalam waktu yang lama gitu ya, maka kita bisa dapatkan nilai probabilitas berapa customer ya, berapa probabilitas sebanyak 0 customer ya, berapa probabilitas sebanyak 1 customer, berapa probabilitas sebanyak 2 customer. Nah, itu bisa dihitung kalau misalnya dia steady state ya. Tapi kalau tidak punya steady state, maka ini tidak bisa dihitung karena jadinya tidak konvergen gitu ya, jumlah antriannya terus panjang dan seterusnya. Nah, untuk menghitung PN ini ya, untuk menghitung PN ini kita menggunakan prinsip ini read in sama dengan read out gitu ya. Jadi untuk setiap state-nya ya, prinsipnya adalah yang masuk gitu ya sama dengan yang keluar. Contohnya untuk state 1 ya, yang masuk kan bisa dari state 0, bisa dari state 2. Yang keluar bisa dari 1 keluar ke state 0, atau bisa juga dari 1 keluar ke state 2 ya. Nah, nanti dengan prinsip ini bisa kita turunkan berapa nilai PN-nya. Tentunya dengan menggunakan berbagai perangkat aljabar gitu ya, jadi hitung-hitungannya. Nah, tetapi kalau kita agak repot gitu ya, menurunkan rumusnya, nah di sini sudah ada ya, rumusnya seperti apa. Oke, nah jadi sebagai contoh ini ya. Nah, jadi ini red diagramnya. Lalu tadi ya, red in sama dengan red out. Nah, contohnya untuk state 0 ya. Nah, state 0 ini ya, yang masuk harus sama dengan yang keluar ya. Nah, yang keluar dulu gitu ya, dari 0 hanya keluar ke 1 dengan red lambda 0. Nah, di sini yang keluar hanya 1 dan yang masuk juga hanya 1 kan ya. Ya. Nah, maka dengan prinsip tadi ya, prinsip read in ya sama dengan read out gitu ya. Sama dengan read out ya. Nah, maka di sini kita lihat ya. Nah, ini yang in kan ya. Ini yang in, panah yang masuk ke dalam sini gitu ya. Jadi dari 1 ke 0 ini bisa kita tuliskan sebagai mu1 dikalikan P1 ya. Berarti P1 ini adalah probabilitas ya sistem berada pada state 1 ya, dituliskan sebagai P1. Nah, dikalikan dengan mu1, berarti ini merepresentasikan panah yang bermula dari 1 pindah ke 0 ya. Sama dengan out gitu ya, sama dengan out. Nah, out-nya ini berarti P0 dikalikan dengan lambda 0 atau lambda 0 dikalikan dengan P0. Nah,
Nah, dari sini kan dengan otak-atik aljabar, kita dapatkan P1 sama dengan lambda 0 dibagi mu1 dikali dengan P0. Ya. Nah, berikutnya untuk state 1. Nah, state 1 berarti yang ini. Ya. Nah, kalau yang state 1 berarti yang masuk ya ke state 1 bisa berasal dari 0. Ya. Kalau berasal dari 0 berarti lambda 0 ya dikali dengan P0 ditambah ya bisa juga ya ingat prinsip probabilitas ya kalau ada dua kemungkinan berarti kita tambah begini ya ditambah mu2 ya mu2 dikali dengan P2 gitu ya. Nah ini yang in, nah ini yang in ya ini yang masuk harus sama dengan out. Nah kalau yang out berarti kan bisa dari 1 ke 0 berarti mu1 ya dikali dengan P1 bisa juga ya lambda 1 dikali dengan P1. Nah, ini yang out ya. Berarti bisa yang ini atau yang ini. Nah, yang ini kan nanti bisa difaktorkan ya. Jadi dikeluarkan P1-nya sehingga jadi lambda 1 ditambah mu1 dikali P1. Nah, ini yang out ya. Nah, ini di otak-atik aljabarnya kita dapatkan P2 sekian. Nah, kemana P1-nya? Ya, P1-nya disubstitusi dengan yang atas. Jadi P1-nya diganti dengan yang atas, maka kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, jadi lebih kelihatan lebih terpola nih ya formulanya. Ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang state N, gitu ya, ya prinsipnya sama. Yang masuk ke R ini kan bisa berasal dari Pn-1 ya atau bisa dari Pn plus 1 dari yang sebelah kiri atau dari yang sebelah kanannya ya. Kalau yang sebelah kiri berarti dia pakainya lambda n-1, kalau yang dari sebelah kanan berarti mu n plus 1 ya. Sama dengan yang out. Kalau yang out kan berarti dari Pn bisa ke kiri, kalau ke kiri berarti pakai mu, bisa ke kanan, kalau ke kanan berarti pakai lambda ya. Nah, sehingga kalau ini terus dihitung sampai dengan Pn plus 1, ya Pn plus 1 ini adalah lambda n dikali lambda n-1 terus sampai lambda 0, dibagi dengan mu n plus 1 dikali mu n terus sampai dengan mu1 dikali 0. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini penurunan contoh umumnya. Ya. Tapi nanti berikutnya ya lambda ini ya tidak beda-beda begini gitu ya. Ini kan bentuk umumnya begini ya, biar bisa dipakai di mana saja lambdanya boleh beda ya, tetapi nanti di contoh berikutnya lambda ini akan sama semua, begitu juga dengan mu ini nilainya sama semua. Ya. Oke. Nah, ini disebut sebagai persamaan balance ya, persamaan keseimbangan steady state balance equation. Ya, kenapa disebut balance? Karena tadi gitu ya, rate in harus sama dengan rate out ya. Makanya disebut sebagai balance. Lalu steady state ini artinya nilai PN ini hanya bisa dihitung kalau rho-nya kurang dari 1 ya. Ingat, jadi kalau rho-nya itu sudah lebih dari 1 tidak usah dicari karena tidak akan ketemu PN-nya gitu ya. Nah, ini untuk menurunkan rumus-rumus tadi bolehlah diingat-ingat lagi ya tentang rumus-rumus deret geometri yang dulu dipelajari di mana SMA, SMP atau SD gitu ya. Ini ada rumusnya. Tapi ini biasanya nanti kita lihat aja rumus jadinya seperti apa. Oke, nah itu kemarin ya. Oke, nah sekarang berikutnya kita akan fokus ya ke contoh sistem antrian yang paling sederhana, yakni sistem antrian MM1 ya. Markovian single server gitu ya. Jadi arrival-nya adalah Markovian, service-nya adalah Markovian, dan jumlah servernya hanya ada 1 ya. Kita mempelajari yang sederhana karena paling tidak kita mengetahui gitu ya bagaimana analisis antrian ini kita lakukan ya. Kalau yang tadi kan general ya, maksudnya jumlah servernya bisa banyak gitu ya, lalu tidak mesti Markovian ya. Nah, kalau di sini kita fokus ke Markovian 1 MM1 queuing system. Nah,
MM1 ini adalah simplest queuing system. Simplest queuing system. Jadi sistem antrian paling sederhana ya. Kemudian asumsinya adalah ya asumsinya interarrival-nya ya adalah terdistribusi secara eksponensial tadi ya. Jadi waktu antar kedatangannya itu distribusinya adalah eksponensial ya. Lalu untuk setiap yang datang itu sama semua ya distribusinya atau IID ya. Jadi IID ini I-nya itu adalah independen ya. Independen artinya setiap customer itu saling independen, tidak ada kebergantungan ya. Jadi customer A independen terhadap customer B gitu ya. Customer B independen terhadap customer A, independen terhadap customer C. Jadi tidak ada dependensi antar customer. Tentunya kalau realnya mungkin tidak seperti itu ya. Misalnya kalau datang ke tempat wisata ya mengantri itu kalau rombongan kan itu langsung berbarengan gitu ya datangnya, tidak per individu independen ya. Ini kan makanya ini adalah sistem antrian yang paling sederhana gitu ya. Nah, kemudian itu I yang pertama, kemudian I yang kedua adalah identical gitu ya. Identical. Nah, I yang kedua adalah identical gitu ya. Distribution ya. Distribution. Nah, ini singkatan atau kepanjangan dari IID ya, Independent Identical Distribution. Jadi artinya seluruh apa sih namanya? Item ataupun customer yang datang ya itu diambil dari distribusi yang sama gitu ya, inter-arrival time-nya tidak beda-beda gitu ya. Nah, lalu service time-nya juga sama, terdistribusi secara eksponensial. Terus servernya hanya ada satu. Nah, lalu lambda-nya sama semua ya. Jadi inter-arrival times-nya ya terdistribusi secara eksponensial dan untuk semua state lambda-nya sama. Juga untuk semua state mu-nya sama. Sehingga kita bisa hitung utilisasinya adalah lambda per mu ya. Nah, dengan demikian red diagramnya seperti ini ya. Jadi lambda-nya untuk semua state sama gitu ya. Juga mu-nya untuk semua state juga sama. Kalau yang tadi kan bentuk umum ya. Jadi kalau di sini dia lambda 1, lambda 0, di sini lambda 1, berikutnya lambda 2. Kalau di sini di MM1 ini sama semua ya. Jadi lambdanya sama semua untuk n ya, juga mu-nya sama semua untuk seluruh state ya. Nah, hati-hati ini harus dihitung dulu ya, rho-nya harus kurang dari 1 ya agar sistem antrian kita steady state ya. Kenapa? Kalau P-nya lebih dari atau sama dengan 1, maka dia tidak akan divergen gitu ya, sehingga jumlah antriannya dia akan explode, dia akan jumlahnya terus-terusan meningkat ya. Oke. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa dia steady state, artinya rho-nya kurang dari 1, maka kita bisa coba cari terminologi tadi gitu ya. Mulai dari PN tadi kan yang di awal-awal ya, lalu T ya, lalu W ya, lalu TQ gitu ya. Bukan T, maaf, L maksud saya ya. L, W, LQ, kemudian WQ ya. Apalagi tadi ya, ada beberapa terminologi ya. Nah, ini bisa kita cari gitu ya. Nah, pertama kita ingin cari PN gitu ya. PN ini tadi ya, probabilitas sistem antrian kita punya tepat n customer ya. Berapa probabilitasnya ya.
Nah, tadi ya kita pakai prinsip read in sama dengan read out ya. Read in sama dengan read out. Nah, untuk MM1 ini kan tadi gambarnya seperti ini ya di slide sebelumnya ya. Nah, seperti ini kan ya. Ini ke kanan ya. Ini ke kiri. Ini terus ke kanan ya. Nah, ini 0, 1, 2 ya, ini lambda semua ya. Kemudian ini mu semua. Nah, berarti ya kita bisa hitung untuk yang state 0 ya. In-nya adalah mu kali P1, out-nya adalah lambda kali P0. Sehingga kita dapatkan P1 sama dengan lambda per mu kali P0. Ya, atau kalau mau mendapatkan P0-nya juga bisa. Tetapi di sini karena nanti ini akan dipakai sebagai substitusi untuk state berikutnya, maka di sini dinyatakan sebagai P1. P1 sama dengan lambda dibagi mu dikali P0. Nah, ini kan cuman bolak-balik aljabar saja ya. Nah, kemudian untuk state 1 sama ya, in sama dengan out ya. Untuk state 1, in-nya adalah bisa 2, bisa dari 0, bisa dari 2 ya. Jadi bisa dari kalau P0 berarti dari dikali lambda, kalau dari P2 berarti dikali mu. Kita tambahkan sama dengan out. Out bisa ke arah P0 atau bisa ke arah P2. Kalau ke P0 berarti P1 dikali mu ya. Kalau ke arah P2 berarti P1 dikali lambda. Nah, dari sini kita dapatkan seperti ini ya. Dengan mensubstitusikan P1. Jadi P1-nya diganti dengan ini ya. Kita urai ya, dapat seperti ini. Jadi P2 sama dengan lambda kuadrat dibagi mu kuadrat dikali P0 ya. Kita lihat ini sudah sinkron ya. Kalau P2 maka di sini pangkatnya juga 2 ya. Nah, dengan demikian kalau ini kita hitung untuk state ke n, Pn ya, maka kita akan dapatkan Pn sama dengan lambda per mu dipangkatkan dengan n dikali dengan P0. Nah, kita ingat ya, lambda per mu ini kan rumus rho gitu ya. Berarti sama dengan rho pangkat n dikali P0 ya. Nah, kemudian untuk steady state probability dia punya syarat. Syaratnya adalah ini, seluruh probabilitas ya, seluruh Pn ya. Pn ini kan n-nya ini 0 sampai tak hingga ya. N itu kan artinya jumlah customer atau item di dalam sistem antrian. Kalau dijumlahkan semua, totalnya harus 1 ya. Jadi kalau ditambahkan P0 tambah P1 tambah P2 sampai dengan Pn itu harus 1 ya. Nah, sehingga Pn ini bisa kita ganti dengan rumus yang baru saja kita peroleh ya. Jadi Pn ini bisa kita ganti dengan ini ya. Nah, ini kan Pn ya. Ini Pn lambda per mu pangkat n dikali P0 ya. Kemudian karena P0 tidak dipengaruhi oleh n, maka kita bisa keluarkan dari notasi sigma P0 dikali sigma lambda mu pangkat n ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah rho ya. Ini adalah rho. Jadi bisa kita ganti lagi jadi rho ya, rho pangkat n. Nah, kemudian kita pakai rumus deret geometri ya. Jadi kalau kita melakukan penjumlahan pangkat n, maka sama dengan 1 per 1 dikurangi yang dipangkatkan ya. Jadi rho sigma n dari 0 sampai tak hingga rho pangkat n sama dengan 1 dikurangi 1 min rho ya. Nah, sehingga sigma ini bisa kita ganti dengan ini sesuai dengan rumus deret geometri ini. Nah, dengan demikian kita dapat hubungan ini P0 dikali 1 P0 dikali 1 per 1 min rho sama dengan 1. Nah, berarti dari sini kan kita bisa hitung P0 ya. Jadi P0 itu berarti 1 ya dibagi ini 1 per 1 min rho gitu ya. Atau sama dengan P0-nya adalah 1 min rho. Nah, ini ya. Nah, ini kan kita bisa hitung nih berapa probabilitas sistem ya akan memiliki customer sebanyak 0 ya dalam steady state ya. Dia adalah tinggal 1 dikurangi rho saja, simpel. Dengan rho ini adalah lambda per mu ya. Nah, kalau kita sudah dapat P0-nya, maka kan tinggal diganti saja ya. Tadi kan rumus Pn itu adalah yang ini ya. Rho pangkat n dikalikan dengan P0. Nah, P0-nya tinggal diganti dengan ini,
ya, sehingga didapatkan PN sama dengan rho pangkat N dikali dengan 1 dikurangi rho. Nah, mungkin Anda ingat ya, ini seperti apa nih? Ada yang ingat, ini rumus distribusi random variable discrete apa? Rho pangkat N dikurangi 1 dikurangi rho. Ya. Nah, kalau Anda ingat-ingat, ini itu adalah rumus geometri gitu ya. Geometrik ya, distribusi geometrik ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung berapa nilai P0 dan bisa menghitung berapa nilai PN ya. Nah, jadi kalau Anda pusing dengan penurunan rumus ini, ya udah ingat-ingat aja P0 itu rumusnya ini ya. PN rumusnya ini ya. Jadi Pak, maaf Pak, nanya Pak. Jadi ya, rho itu berarti antara 0 sama 1 kan Pak? Bukan berarti nggak bisa minus kan berarti Pak ya? nggak bisa ya. Rho itu positif ya. Rho itu positif. Syarat agar steady state ya, rho ini harus kurang dari 1 ya. Kalau dia lebih dari atau sama dengan 1, ini semua jadi tidak bisa dihitung ya, PN dan seterusnya, karena dia tidak punya steady state kalau rho-nya lebih dari sama dengan 1. Oke. Nah, jadi itu ya, di sini kita dapat PN. Oke. Nah, berikutnya untuk variabel lain, nilai-nilai lainnya ya, L, LQ, W, WQ ya, kita bisa hitung ya. Misalnya L. Tadi ya, L itu apa? L itu adalah expected number of customer in system. Jadi kalau sistem antrian ini terus kita jalankan dalam kurun waktu yang panjang, itu kira-kira di dalamnya ada berapa item atau ada berapa customer gitu ya, baik di dalam antrian maupun di dalam server ya. Nah, mungkin Anda ingat ya dulu ya ketika belajar random variable, kita ingat rumus expected number ya, atau nilai harapan ya, atau simbolnya adalah E begini ya. Nah, expected number itu kan tinggal nilai random variabelnya dikalikan dengan probabilitasnya ya. N dikali PN ya. Nah, PN kan tadi sudah kita dapatkan rumusnya ya di slide yang tadi ya. Jadi N dikali rumus PN yang ini nih ya. Nah, terus kita lakukan operasi aljabar, ini panjang ya, dari sini nih tahapannya ya, dari sini ke sini terus ya. Nanti Anda bisa lihat ya detailnya, sehingga kita dapatkan rumus L sama dengan lambda dibagi mu dikurangi lambda ya. Bentuknya sederhana ya. Jadi expected number in system, jumlah nilai harapan di dalam sistem antrian. Ingat ya, sistem antrian yang sedang kita bahas adalah MM1 ya. Jadi MM1 ya adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda ya. Kalau Anda penasaran bagaimana memperoleh ini, ya boleh Anda coba sendiri, ikuti cara penurunan ini sehingga didapatkan ini. Nah, sebetulnya ini sudah dibantu ya. Jadi dibantunya adalah di sini dikasih referensi nih gitu ya. Jadi mendiferensiasi rho D rho N terhadap D rho gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini, menurunkan ya. Nah, tapi kalau Anda pusing menurunkannya ya paling tidak kita tahu nih ya rumusnya seperti ini ya. Nah, lalu berikutnya, nah tapi sih baiknya kita bisa menurunkan rumus ini ya, karena bisa jadi nanti kita harus menganalisis antrian yang bukan MM1 gitu ya, yang berbeda, sehingga kita harus tahu bagaimana mendapatkan PN, bagaimana mendapatkan L, ya paling tidak prinsipnya. Kayak mendapatkan L, ini kan prinsipnya kita menghitung expected number gitu ya. Expected number dari state ya, dari state antrian ya. Nah, kita ingat rumusnya N dikali PN. Nah, cuman nanti mungkin di sistem antrian lain mungkin PN-nya bukan seperti tadi ya, PN-nya itu beda lagi. Nah, sehingga nanti kita harus menurunkan lagi gitu ya. Ini kan untuk kasus MM1 ya. Nah, kemudian berikutnya adalah LQ ya. Nah, kalau LQ tadi adalah spesifik di dalam antriannya ya. Jadi jumlah item ataupun customer tetapi khusus di dalam antriannya
Nah, ya mirip seperti L, cuman bedanya di exclude yang di server ya. Ini kan antrian, ini server begitu ya. Ini antriannya, ini servernya ya. Nah, jadi kalau LQ ini menghitung yang ada di sini saja. Kalau L menghitung baik yang ada di queue maupun yang ada di server. Nah, untuk menghitung yang ada di sini saja, ya berarti tinggal L dikurangi apa yang ada di dalam server gitu ya. Nah, karena servernya cuma satu ya dikurangi satu gitu ya. Jadi di sini makanya N diambil satu gitu ya, karena mengeluarkan apa yang ada di satu klien yang ada di dalam server. Jadi N-1 dikali PN ya. Nah, ini diturunkan sehingga dapat rumus LQ adalah seperti ini ya. Nah, jadi kalau ditanya berapa rata-rata ya jumlah item atau jumlah customer di dalam antrian di dalam steady state untuk MM1, maka tinggal pakai rumus ini. Pangkat 2 dibagi mu dikali mu diambil lambda ya. Nah, berikutnya ini adalah L sudah selesai ya, total customer di dalam sistem, dan LQ total customer di dalam antrian. Nah, berikutnya waktu ya, W. Nah, tadi kita ingat ya, waktu ini adalah waktu rata-rata yang dihabiskan oleh customer di dalam sistem antrian ya. Ingat ya, berarti sistem antrian itu baik di queue-nya itu sendiri, di antriannya itu sendiri, dan di dalam servernya juga ya. Nah, jadi waktunya adalah kita pakai rumus Little tadi gitu ya. Nah, ini gunanya rumus Little itu di sini ya. Kita ingat lagi ya, Little tadi ya. Yang ada di slide sebelumnya ya. L ya. Rata-rata jumlah customer di dalam antrian adalah ya W gitu ya dikali dengan lambda gitu ya, waktu apa sih namanya, waktu yang diperlukan di dalam rata-rata waktu yang diperlukan di dalam sistem antrian dikalikan dengan waktu ataupun rate kedatangan ya. Nah, dari relasi ini maka kita bisa hitung ya, kalau kita mau tahu W-nya ya sudah kita bisa gunakan L yang tadi sudah kita cari gitu ya. Jadi tinggal L dibagi lambda ya. L-nya tadi kan sudah dapat ini ya, lambda per mu bagi lambda. Jadi sehingga hasilnya adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda dikali lambda. Lebih disederhanakan lagi, 1 dikurangi mu per lambda. Nah, ini adalah rumus W. Kalau WQ berarti pakainya adalah LQ. Ya. LQ adalah rumusnya yang ini. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan WQ adalah seperti ini. Ya. Nah, jadi ini ketika melakukan analisis antrian, kita harus temukan dulu rumus-rumus ini gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis antrian ya. Oke. Nah, berikutnya W juga bisa kita hitung ya. Tadi ya W ini adalah expected waiting time in system. Jadi berapa rata-rata waktu tunggu customer di dalam sistem antrian ya. Rumusnya adalah seperti ini tadi ya, 1 dibagi mu dikurangi lambda ya. Notasinya E omega. Ingat ya, omega ini adalah waktu tunggu per customer ya, waktu tunggu per customer di dalam antrian ya. Nah, kemudian di sini juga diberikan rumus probabilitas lainnya ya. Misalnya P omega lebih dari T. Artinya probabilitas ya, omega ini kan waktu tunggu customer ya, salah satu customer di dalam antrian di mana dia di dalam sistem antrian di mana dia menghabiskan waktu lebih dari T ya. Nah, jadi kalau disuruh mencari ini rumusnya adalah seperti ini ya. E pangkat mu ya dikalikan 1 min rho dikalikan T ya. Nah, jadi probability that waiting time in system exceeds T ya. Jadi probabilitas ya customer ya menunggu di dalam antrian itu lebih dari waktu tertentu. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kemudian
juga ada probabilitas ya customer menunggu di antrian. Kalau ini kan ini sistem ya, di sistem antrian, di sistem. Kalau ini khusus di antrian ya. Dia mengantri lebih dari T. Nah, rumusnya adalah ini ya. Rho dikalikan E pangkat min mu dikalikan 1 min rho kali T ya. Untuk T lebih dari sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba dengan contoh ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya contohnya adalah ER ya. ER ini adalah apa? Emergency room gitu ya. UGD gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya UGD ya. Unit gawat darurat ya. Jadi misalnya suatu ER ya atau unit gawat darurat dimodelkan dalam antrian MM1 gitu ya. MM1 ya. Jadi tapi kan kayaknya jarang ya UGD yang begini ya. Jadi kedatangannya eksponensial, waktu antar kedatangannya, service rate-nya eksponensial ya. Waktu service-nya eksponensial ya. Dan cuma satu server ya, berarti yang melayani pasien di IGD hanya ada satu gitu ya, hanya ada satu dokter atau apa ya. Nah, bagaimana kita menganalisis ini ya? Nah, jadi kenapa bisa disebutkan dia MM1? Karena di sini soalnya disebutkan gitu ya, diasumsikan bahwa kedatangan itu mengikuti proses Poisson ya, proses Poisson. Nah, kalau proses Poisson itu otomatis ya, waktu antar kedatangannya, inter-arrival times-nya itu eksponensial ya. Jadi selalu berkawan baik ya antara Poisson proses dengan eksponensial ini gitu ya. Jadi kalau kedatangannya Poisson, proses kedatangannya adalah apa sih namanya? Poisson proses, maka waktu antar kedatangannya eksponensial ya. Nah, berarti arrival-nya bisa kita simpulkan dia adalah Markovian M gitu ya. Nah, kemudian waktu yang diperlukan oleh dokter memeriksa pasien di dalam apa sih namanya? Di dalam UGD ini, dalam emergency room ini juga terdistribusi secara eksponensial. Nah, maka servisnya juga bisa kita katakan Markovian juga gitu ya. Dan dokternya kebetulan cuma ada satu ya, maka dia satu server ya. Nah, ini MM1 gitu ya. Nah, misalnya di sini diketahui ya, average arrival rate adalah one patient every half hour gitu ya. Satu pasien per setengah jam. Jadi setengah jam satu pasien. Berarti untuk mengetahui lambdanya berarti 1 dibagi setengah gitu ya, karena kan satuan waktunya harus dalam satuan, ini kan setengah ya, belum satuan, jadi kita hitung 1 dibagi setengah berarti 2 ya, jadi 2 patients per hour. Nah, ini berarti lambdanya 2 ya. Nah, lalu service time-nya 20 minutes to treat each patient ya, jadi untuk memeriksa atau mentreatment seorang pasien adalah 20 menit ya. Berarti mu-nya juga harus dalam satuan waktu yang sama seperti lambda, sama-sama per jam ya. Berarti gimana nih? Gitu ya kan? Satu pasien per 20 menit. 20 menit ini kan berarti harus kita konversi ke per jam. Ya, ke jam. Berarti 20 menit itu kan sepertiga ya, sepertiga jam. Berarti mu-nya adalah 3. Ya, 3 patients per hour. Lalu sebelum kita melangkah ke analisis antrian, mengetahui PN, mengetahui L, W, dan seterusnya, cek dulu rho-nya. Ya, rho-nya. Rho-nya dicek dulu, lambda per S dikali mu. Ya. Lambdanya 2. Ya. Servernya cuma ada 1. Ya. Mu-nya 3. Jadi 2/3. Nah, karena 2/3 kurang dari 1, maka aman. Berarti queuing system ini kalau dijalankan dalam jangka waktu yang lama, dia akan mencapai steady state.
Nah, kalau mencapai steady state berarti kita bisa hitung PN, L, W, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi baru kita bisa lakukan analisis lebih lanjut. Gitu ya. Oke, jadi dia reach steady state. Ya, mencapai steady state. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat apa yang ingin ditanyakan di sini. Ya. Nah, sekarang kita diskusi. Ya. Pertama, ya, yang ditanyakan. What is the probability that the doctor is idle? Berapa probabilitas dokternya itu menganggur? Kira-kira kita menjawab apa nih? Ada yang punya ide atau punya pendapat? P0 ya, betul ya. Kenapa P0? Kalau dokternya idle berarti kan tidak ada pasien. Berarti kita menghitung berapa probabilitas tidak ada pasien. Ya sudah, gitu ya. Kita lihat rumus yang tadi ya. Yang kita turunkan di awal tadi ya. Nah ini P0 sama dengan 1 dikurangi rho ya. Jadi tinggal kita hitung P0 1 dikurangi rho gitu ya. Di mana rho ini kan tadi lambda per mu gitu ya. Rho-nya adalah 1 dikurangi 2/3. Artinya 1/3 ya. Jadi probabilitas dokternya itu nganggur adalah 1/3. Probability that there are n patients. Nah, ini apa nih berarti itu apa? PN ya. PN. Oke, tadi ada rumusnya ya, sudah ada ya. Expected numbers of patients in the ER. Berarti ngitung apa nih? Berapakah rata-rata jumlah pasien di UGD dalam jangka waktu ya? W. Ada lagi? Expected number ya. Number of patients. Ada punya pendapat lain? Jumlah ya, jumlah orangnya nih. Kalau W ini time ya. Ini berarti mencari ini ya, L nih ya. Kenapa L? Karena bisa dia pasiennya ini ngantri gitu ya, ada di antrian ya. Atau bisa juga dia sedang ada di ruangan dokter atau ada di server gitu ya. Jadi IR ini kan berarti ada tempat ngantrinya, ada ruangan dokternya gitu ya. Nah, jadi tempat ngantrinya ini adalah antriannya, ruangan dokter ini adalah servernya tadi ya. Nah, jadi kita hitung L ya. Nah, tadi kan rumus L tadi ini ya. Nah, L ini lambda dibagi mu per lambda ya. Jadi L ini adalah lambda dibagi mu per lambda ya. Tadi lambdanya berapa? Lambdanya 2 kalau nggak salah ya. Mu diambil lambda, mu-nya 3 ya, lambdanya 2 ya. Jadi 2 per lambdanya 2 ya. 2/1 jadi 2. Jadi rata-rata jumlah pasien di dalam UGD dalam jangka panjang adalah 2 pasien ya. Nah, lalu berikutnya expected number of patients waiting for the doctor. Berarti dia nyari apa? Jumlah pasien ya yang menunggu dokter. LQ. Nah, LQ ya. LQ. Jadi jumlah item ataupun jumlah pasien customer yang ada di antrian saja ya. Nah, ini juga tadi sudah kita hitung ya. Nah, ini LQ ya, lambda kuadrat dibagi mu dikali mu diambil lambda ya. Tinggal dimasukkan aja ya lambda dan mu-nya. Oke. Jadi relatif mudah dicari ya di sini. Oke, berikutnya expected time in the ER ya. Expected time in the emergency room
berapa waktu rata-rata atau waktu harapan pasien itu harus berada di UGD gitu ya. Mencari apa ini? Nah, baru ini mencari W gitu ya. Mencari W nih ya. Nah, W ini kan tadi bisa dihitung ya. Dengan apa? Little formula ya. Jadi dari L kita bisa temukan W ya. Nah, jadi tadi kan sudah kita lihat ya berdasarkan relasi little ini ya, W sama dengan L dibagi lambda ya. L ini kan tadi jumlah pasien ya yang ada di dalam emergency room ya, dibagi dengan arrival rate ya. Oke. Nah, berikutnya expected waiting time. Berarti nyari apa ini? Expected waiting time. Nah, ini nyari WQ berarti ya. WQ ya. Kenapa WQ? Berarti kan waiting time itu maksudnya pasien menunggu di antrian sebelum dilayani oleh dokter gitu ya. Nah, lalu berikutnya probability that there are at least 2 patients waiting to see the doctor ya. Hitung peluang ya bahwa paling sedikit ada 2 pasien ya yang ngantri ya, waiting to see ya, yang mengantri untuk bertemu dengan untuk dilayani oleh dokter. Kira-kira ini mencari apa? Atau jangan at least dulu deh, at least-nya coba kita kesampingkan dulu ya. Misalnya pertanyaannya diganti dulu, probability that there are 2 patients waiting to see the doctor. Ini misalnya at least-nya diabaikan dulu. Berarti ini mencari apa nih? LQ, Pak. LQ, ya. Terus ininya dimasukin kemana nih, to patients-nya ini? Ini ada parameter 2 nih, 2 pasien. Kalau LQ kan tidak ada parameternya ya, parameter berapa pasiennya gitu kan. Kalau LQ kan rata-rata ya, jumlah pasien yang mengantri ya, artinya ada di antrian. Ya. Kalau di sini maksudnya adalah ini antrian, ini cuma ada 2 orang. Ya. Nah, berapa probabilitas di antrian ini hanya ada 2 orang? PN. PN. Nah, N-nya berapa? 2. Nah, ada yang punya pendapat lain? Nah, ini udah mendekati nih. Kalau P2 ini maknanya apa? P2. Ini nah, kalau P2 ini kan berarti satu customer ada di ruang dokter gitu ya, satu customer di antrian. Ingat ya, PN itu in the system, in a system gitu ya, di dalam sistem berarti baik di antrian maupun di server ya. Nah, kalau 2 pasien berarti gimana? Kalau 2 pasien kan berarti gini ya, 2 ngantri, 1 ada di ruang dokter. Nah, berarti yang dicari apa? Oke. P3 kan ya, 1, 2, 3. Berapa peluang di dalam sistem itu ada 3 customer ya, atau ada 3 item. Nah, ya udah kita gunakan rumus PN tetapi dengan nilai N adalah 3 ya. Nah, tapi di sini kembali lagi yang ditanyakan at least ya. Yang ditanyakan at least. Nah, berarti gimana nih caranya? Berarti at least itu yang antri bisa 2, bisa 3 gitu ya, bisa 4 dan seterusnya. Cara mencarinya bagaimana? Berarti kan kalau kita ngitung gini kan sampai berapa gitu ya? P2 berarti kan berarti maaf P3 ya. Untuk mencari yang 2 pasien mengantri itu kan berarti kita menghitung P3 ya.
Lalu untuk menghitung 3 orang pasien mengantri itu kan kita menghitung P4 ya. Berarti P5 dan seterusnya. Nah, ini gimana nih? Ini kan bisa nggak tahu sampai berapa gitu ya. Caranya gimana? 1 dikurangi P0, P1, P2. Nah ya, 1 dikurangi P0 ditambah P1 ditambah P2 ya. Jadi kita cari P0-nya berapa, ditambah dengan P1-nya, tambah P2-nya. Karena ini probabilitas tadi ya, kalau dijumlahkan, Pn ini harus 1 gitu ya. Jadi bisa 1 dikurangi P0, P1, P2. Ini kan rumusnya sudah ada ya. Nah, lalu berikutnya probability that a patient waits to see the doctor more than 30 minutes ya. Berapa peluang pasien itu menunggu dokter ya lebih dari 30 menit ya. Berapa probabilitas seorang pasien? Nah, berarti seorang itu tadi ya, ingat ada yang omega gitu ya. Waits to see the doctor more than 30 minutes ya. Berarti yang tadi ya P omega lebih dari T ya. Nah, yang tadi rumusnya E pangkat sekian, saya juga lupa tadi ya. Nah, tadi ada rumusnya. Nah, ini ya. Kita pakai probabilitas omega lebih dari T ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi kira-kira itulah yang dilakukan dalam analisis antrian. Jadi kita punya sistem antrian dengan parameter tertentu, lalu kita punya formula-formula untuk menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan, ya. Standar pertanyaan biasanya seperti ini, gitu ya. Berapa jumlah item di dalam sistem antrian, berapa jumlah item yang mengantri, ya. Berapa waktu tunggu antrian, ya, rata-rata waktu tunggu di antrian, berapa waktu di dalam sistem antrian, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa cari. Gitu ya. Nah, tapi rumus-rumus ini, ingat ya, rumus-rumus ini hanya untuk sistem MM1. Sistem yang lain, maka akan punya rumus yang berbeda tentunya. Oke. Nah, ini contoh yang lain adalah car wash example ya. Jadi car wash ya, tempat cuci mobil. Jadi ada tempat cuci mobil A, tempat cuci mobil B, tempat cuci mobil C ya. Tempat cuci mobil A rate-nya kedatangannya adalah 0,1 mobil per menit, atau berarti kalau dalam sejam kalikan 60 aja gitu ya. Berarti ada 6 mobil dalam sejam ya. Lalu mu-nya ya 0,5 car per minute gitu ya, atau dalam sejam ya dia bisa menyelesaikan 3 mobil dalam 1 menit. Nah, menurut Anda yang paling bagus ya antara tempat cuci mobil A, B, dan C itu yang mana? Apakah tempat cuci mobil A ya? Maksudnya paling bagus, atau gini saja deh pertanyaannya. Yang bisa dicari nilai-nilai L, LQ, W, dan seterusnya, atau yang steady state yang mana nih kira-kira? Kalau A, apakah dia apakah dia steady state yang A? Tidak, kalau kurang dari 1. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ternyata kalau kita lihat ya A steady state ya. Karena apa? Kenapa? Karena kalau kita hitung rho-nya ya, lambda per mu ya 1/5 berarti ya 0,2. Ya. Yang tidak steady state adalah yang C ya, karena
0,1 dibagi 0,1 adalah 1, ya. Nah, jadi kalau sudah begini kita tidak akan bisa menemukan nilai-nilai ini, ya. Artinya kalau kita disuruh mencari berapa jumlah antrian, berapa jumlah customer cuci mobil untuk tempat cuci mobil C, maka jawabannya tak hingga plus tak hingga, gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena dia tidak steady state, ya. Nah, tapi kalau yang tempat cuci A, dia utilisasinya adalah rho-nya adalah 0,2, ya. Sehingga kita bisa hitung, ya. Jadi L-nya adalah 0,25, ya. Per menit berarti, ya. Jadi ini satuannya menit semua, ya. Lalu LQ-nya adalah 0,05 dan seterusnya. Nah, terus W-nya adalah kalau yang A waktunya adalah 2,5 menit, ya, di dalam sistem, ya. Apa sih namanya? Tempat cuci mobil A, dia menghabiskan waktu 2,5 menit, mengantrinya setengah menit, ya. Nah, kalau yang B ini, ya, 0,9 utilisasinya tinggi, berarti ini sangat udah mendekati 1 nih, ya, maka dia akan tinggi nih, ya. W-nya 100, ya. Waktu di dalam tempat mencuci mobilnya itu 100 menit dan waktu menunggunya 90 menit, ya. LQ-nya panjang antriannya 9, ya. Panjang antriannya 9, ya. L-nya 10, ya, di dalam sistem 10. Nah, makanya di sini ada rule of thumb, ya, rule of thumb bahwa untuk rho ini sebisa mungkin maksimal 0,8, ya. Never exceed rho equal to 0,8, ya. Jadi jangan pernah rho ini nilainya melebihi 0,8 atau utilisasi 80%. Artinya apa? Kalau utilisasi kita sudah tinggi begini, maka kita harus menurunkan rho-nya. Ya, menurunkan rho-nya bisa, kalau lambdanya kan ya bisa sih kita tahan, ya, lambdanya agar tidak terlalu tinggi, ya. Atau mu-nya, ya, mu-nya ditingkatkan atau servernya ditambah, ya. Jadi kan seperti yang contoh di awal-awal tadi, untuk menurunkan rho bisa saja jumlah servernya ditambah, kecepatan servernya mungkin tetap gitu, ya, mu-nya tetap, tetapi total servernya jangan 1, ya, tetapi ditambah menjadi 2, 3 dan seterusnya sehingga rho-nya ini kurang dari 0,8. Nah, kita lihat kalau kita plotkan, ya. Kalau rho-nya ini sudah mencapai 0,8, maka di sini tuh kenaikannya eksponensial nih, ya. Kenaikan jumlah customer di dalam sistem antrian. Jadi meledak, ya. Nah, ini kalau rho-nya lebih dari 0,8. Jadi di sini sudah eksponensial naik gitu, ya. Nah, jadi itu kira-kira tentang MM1, ya. Nah, kemudian untuk contoh di dalam jaringan, ya, meskipun kayaknya kalau MM1 sederhana, ya, tapi di sini ada contoh di buku yang pernah saya kasih gitu, ya. Nah, ini kasus sederhana, ya. Misalnya diketahui gitu, ya, diketahui sebuah jalur, ya, atau sebuah link, ya, di mana paket, ya, masuk ke dalam suatu sistem, ya, yang mentransmisikan paket gitu, ya, sebagai Poisson proses. Nah, berarti kalau disebut Poisson proses tadi, ya, otomatis antar kedatangan paketnya itu akan terdistribusi secara eksponensial. Berarti ini bisa kita asumsikan kedatangannya adalah Markovian, punya sifat Markovian, gitu, ya. Nah, kemudian rate-nya 300 paket per detik, ya. Nah, sedemikian sehingga waktu yang diperlukan, ya, untuk melayani atau memproses paket tersebut, ya, jadi pemrosesan paketnya oleh server itu terdistribusi secara eksponensial juga. Nah, berarti M juga, ya, service
servisnya Markovian juga, ya. Nah, lalu misalnya yang memproses hanya satu, gitu ya. Nah, lalu misalnya gitu ya, panjang paketnya adalah 500 bytes, ya, dan the link capacity is 1,5 Mbps, 1,5 megabit per second. Nah, ini megabit ya. Ini panjang paketnya 500 byte, berarti kan harus diubah ke bit dulu ya, karena pemrosesannya adalah 1,5 Mbps gitu ya. Jadi untuk mengetahui maka ini harus diubah dulu 500 kali 8 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah peluang ya bahwa di link ini ya, di jalur jaringan ini itu punya 1, 2 atau 3 paket di dalam link tadi gitu ya. Masing-masing dari link tadi berapa probabilitas dia di dalamnya akan ada 1 paket, 2 paket dan 10 paket ya. Nah, maka tadi ya si paketnya ini kita konversi dulu panjang paketnya 500 byte ya menjadi bit. 1 byte adalah 8 bit, kita kalikan 8 maka kita dapat 4000 bit gitu ya. Nah, lalu link service rate-nya 1,5 M. Nah, M-nya ini diubah ke satuan bit dulu ya, megabit berarti kan 1 juta bit ya, sehingga 1.500.000 bits per second ya. Nah, kita konversi menjadi berapa paket per second ya. 1 paket ini kan 4.000 bit, berarti tinggal dibagi aja gitu ya. 1.500.000 dibagi 4.000 dapat berarti 375 paket per second gitu ya. Nah, berarti kita bisa sebutkan ini adalah mu gitu ya. Mu-nya adalah 375, lambda-nya 300. Kita hitung rho-nya ya. Rho-nya itu adalah mu per lambda. Kebalik, lambda per mu ya. Lambdanya 300, mu-nya 375 dapat 0,8. Artinya dia steady state ya, dia akan mencapai steady state ya. Nah, maka berarti kan ini gampang aja ya. Berapa peluang ya di dalam link tersebut terdapat 2, 10 1, 2, 10. Ini kan mencari PN ya, yang tadi PN ya, berarti mencari P1, P2, P10 ya. P1, P2, P10 ya, tinggal pakai rumus tadi ya. Nah, cuman ini notasinya bukan P di sini pi gitu ya. Notasinya pi ya. Makanya tadi saya katakan dari satu buku ke buku yang lain notasinya beda-beda. Kalau di slide tadi PN, kalau di sini pi gitu ya. Jadi P2 ini maksudnya adalah P2 ya, P3 ini P3 ya. Oh, di sini pertanyaannya what is the probability that the links queue. Jadi di antrian ada 1 ya. Kalau di antrian ada 1 berarti kan di server ada 1, berarti kita ngitung P2 ya. Kalau di antrian ada 2 berarti kita ngitung P3 ya. Kalau di antrian ada 10, maka kita menghitung P11 dengan rumus yang tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat probabilitasnya itu turun. Ini kan seperti distribusi geometrik ya. Jadi semakin N-nya itu membesar, probabilitasnya semakin mengecil. Jadi probabilitas ada 10 paket yang ngantri gitu ya. 0,0067 ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya even when the utilization is high, ya, jadi meskipun utilisasinya tadi 80%, namun panjang antriannya cukup kecil, ya, tidak pernah atau jarang melebihi 10 paket, ya. Nah, jadi dari ini kan yang dihitung hanya PN. Nanti mungkin bisa diteruskan, kita hitung berapa L-nya, berapa LQ-nya, berapa W-nya, berapa WQ-nya, ya. Nah, ini contoh sederhana dari MM1Q dalam konteks jaringan ya, atau suatu link ya. Oke, saya kira itu ya untuk materi hari ini. Nanti kelanjutannya adalah kita lihat sekilas overview ya. Nanti Anda bisa perluas lagi. Jadi di berikutnya Anda bisa variasikan MMQ ini ya, antrian Markovian ini bisa divariasikan. Misalnya servernya lebih dari 1 ya.
atau nanti jumlah antriannya lebih dari 1 gitu ya. Nah, jadi misalnya nih ya sekilas, jadi kalau jumlah servernya lebih dari 1, maka berarti kan ada beberapa server yang berjalan secara paralel gitu ya. Maka MIO-nya bukan MIO lagi ya. Tetapi nanti kalau misalnya dari state 1 ke state 0 rate-nya MIO ya. Karena cukup satu server yang jalan ya. Kalau 2 ke 1, 2 MIO ya. Ini 3 MIO dan seterusnya, sehingga rumusnya juga berubah ya. Rumus menghitung PN-nya juga akan berubah ya. Rumus P0-nya berubah, rumus PN-nya berubah gitu ya. Jadi harus menganalisis lagi, menurunkan lagi rumus-rumus untuk setiap parameter tadi gitu ya. Nah, jadi kira-kira demikian. Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan dulu ya. Baik, kalau tidak ada, insya Allah pekan depan sudah masuk kembali ya ke Pak Heru. Jadi insya Allah pekan depan dilanjutkan materi ini oleh Pak Heru ya, dan juga nanti setelah Pak Heru Bu Sri Wahyuni ya. Oke, saya kira itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah pagi ke siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.